kita selalu ada awan. Terima kasih alam hujan tidak selalu turun. Struktur semesta, model awan dan hujan diturunkan dari hukum alam tertinggi, yaitu fakta alam, khususnya fakta pola sama. Model awan dan hujan harmonis dan serasi dengan data pengamatan kosmologi terkini dan juga dengan hukum-hukum fisika. Dengan memperbesar seluruh alam semesta yang kini teramati dengan teori Big Bang, dengan pengandaian ruang semesta yang kita tambahkan memiliki karakter sama dengan pengamatan yang sudah kita dapatkan. Sedemikian rupa sehingga semesta yang sudah terbesarkan mengelilingi inti semesta. Ditambah harapan bahwa seluruh mega super cluster galaksi yang ada di semesta yang sudah terbesarkan mendapat daya tarik gravitasi via dark flow yang mengarah ke titik pusat inti semesta. Inti semesta mempunyai ukuran yang sangat besar. Dan dengan pemahaman bahwa materi terpadatkan atau materi terkompresi dapat melaju melebihi kecepatan cahaya, maka struktur alam semesta dengan seketika adalah model awan dan hujan. Model awan dan hujan mengucapkan terima kasih kepada Alexander Kashinsky beserta tim kerja atas keberhasilan karya ilmiah mengidentifikasi dark flow sejak tahun 2008. Fakta pola alam. Fakta pola alam ini adalah fondasi utama struktur semesta model awan dan hujan. Fakta pola alam adalah hukum alam tertinggi di seluruh semesta. Hukum alam ini memberikan kepastian tertinggi atau penentu tertinggi terhadap segala sesuatu. Hukum ini dapat juga kita sebut sebagai hukum yang berlaku untuk segala sesuatu atau the law of everything. Hukum dan rumus fisika berbagai kasus dan kejadian di alam semesta, termasuk juga di bumi kita, hendaknya harmonis dan serasi dengan fakta pola alam. Begitu juga dengan teori dan penyelesaian kasus, hendaknya serasi dan patuh pada fakta pola alam. Fakta pola alam adalah bukan sesuatu hal yang kebetulan belaka dan juga bukan hasil karya manusia. Segala sesuatu tanpa kecuali, termasuk kejadian-kejadian yang kita alami setiap saat, selalu patuh dan tunduk pada fakta pola alam. Fakta pola alam yang paling utama adalah: pertama, pola sama; kedua, pola stabil; dan ketiga, pola unik. Ketiga fakta pola ini sesungguhnya terlibat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pola stabil. Fakta pola sama menyatakan bahwa setiap hal atau sesuatu, baik nyata atau abstrak, seperti materi, energi, kejadian, rumus, ruang, waktu, dan software, mempunyai karakter pola sama, yaitu
Setiap hal atau sesuatu baik nyata atau abstrak mempunyai pola sama dengan hal dan sesuatu lainnya di alam semesta ini. Dengan kata lain, tidak ada hal atau sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai pola sama dengan hal atau sesuatu lainnya di alam semesta ini. Pada umumnya, setiap hal atau sesuatu baik nyata atau abstrak mempunyai pola sama dengan lebih dari satu hal atau sesuatu lainnya di alam semesta ini. Dan tampilan atau ekspresi pola sama yang paling utama dan paling sering kita pakai adalah matematika. Fakta pola unik menyatakan bahwa setiap hal atau sesuatu yang nyata seperti materi, struktur, formasi, pulau, bangunan, dan produk bikinan manusia mempunyai karakter unik atau pola unik terhadap setiap hal atau sesuatu yang nyata lainnya yang mempunyai pola sama dengannya. Fakta ini telah menampilkan bahwa meskipun setiap daun di satu pohon mempunyai tingkat pola sama yang sangat tinggi dengan daun-daun lainnya di pohon tersebut, tapi setiap daun dari pohon tersebut tetap unik. Dan satu fakta pola unik yang telah kita terapkan adalah sidik jari. Membandingkan struktur semesta model awan dan hujan dengan teori Big Bang. Sekilas tentang teori Big Bang. Alam semesta dimulai sejak terjadinya ledakan mahadahsyat Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana sesuatu yang sangat padat dan panas meledak dengan super hebat. Kemudian ruang semesta mengembang dengan percepatan seiring dengan perjalanan waktu dan terjadinya pembentukan objek semesta secara berkelanjutan. Model ini dideklarasikan cocok dengan hukum Hubble-Lemaître yang menyatakan bahwa semakin jauh galaksi dari kita, akan semakin besar kecepatan galaksi tersebut menjauh. Pada tahun 1924 sampai dengan 1929, Edwin Hubble menurunkan Hubble's Law yang mengekspresikan hubungan jarak objek semesta dengan kecepatan pergerakan menjauh. Sementara pada era yang sama, pada tahun 1927 sampai dengan 1933, George Lemaître juga mempromosikan usulannya bahwa kecepatan menjauh galaksi-galaksi disebabkan oleh semesta mengembang. Lemaître mengusulkan bahwa semesta mengembang dari sesuatu kecil padat yang disebutnya sebagai primeval atom. Menurut Lemaître, akan ada sisa ledakan di semesta, yaitu sinar kosmik. Dan pada tahun 1933, setelah Lemaître mempresentasikan karya ilmiahnya di California Institute of Technology, Einstein yang sudah sejak lama mempertahankan teori semesta statis miliknya, memberikan standing applause kepada Lemaître. Sebelum Hubble dan Lemaître sekitaran tahun 1912 sampai dengan 1917, Festo Melvin Slipher telah melakukan pengamatan objek kosmos yang menunjukkan bahwa sebagian besar objek kosmos redshift. Dan dari tahun 1922 sampai dengan 1924, Alexander Friedman dengan menggunakan persamaan relativitas Einstein juga telah mempromosikan konsep semesta mengembang. Pada tahun 1948, Gamow juga memberikan kontribusi bagi teori Big Bang, di antaranya mengenai karakter kosmik, microwave background radiation or CMBR. Dan setelah penemuan CMBR secara tidak sengaja oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965, teori Big Bang makin menguat mengalahkan pesaingnya saat itu.
steady-state universe. Secara ringkas, pondasi utama teori Big Bang adalah mayoritas objek kosmos redshift dan cosmic microwave background radiation (CMBR). Sekilas tentang struktur semesta model awan dan hujan. Struktur semesta model awan dan hujan diturunkan dari hukum alam tertinggi, yaitu fakta alam, khususnya fakta pola sama. Model awan dan hujan hanya tampil dengan struktur semesta. Model awan dan hujan tidak mempunyai konsep asal-usul alam semesta. Alam semesta memiliki pusat atau sentral semesta atau inti semesta yang dikelilingi oleh ruang semesta atau kosmos beserta isi semesta yang didominasi oleh galaksi dan dark matter sebagai atmosfer ruang semesta. Siklus isi ruang semesta adalah dengan kejadian terus-menerus pembentukan awan galaksi dan kondensasi dari galaksi yang menua atau tabrakan atau penggabungan antar galaksi. Galaksi yang termampatkan atau galaksi mati kemudian melesat ke arah sentral semesta karena gaya gravitasi, seperti kejadian hujan di bumi kita. Inti semesta. Dengan superclusters galaksi memiliki pola sama dengan bumi kita beserta awan di langit, sedangkan dark matter memiliki pola sama dengan atmosfer bumi. Dinamika pergerakan galaksi dan supercluster galaksi di semesta disebabkan oleh 5 hal, yaitu 1. Daya dorong dark matter yang menyebabkan supercluster galaksi menyebar di jagat semesta. 2. Gravitasi inti semesta yang menarik supercluster galaksi ke arah inti semesta. 3. Gravitasi supercluster galaksi yang berdekatan yang menyebabkan penggabungan superclusters galaksi. 4. Dinamika galaksi di dalam supercluster galaksi. 5. Kejadian-kejadian lain di semesta seperti perbedaan density area semesta, pengaruh dinamika supercluster galaksi terhadap sekitarnya, dan kejadian-kejadian lainnya di kosmos. Secara ringkas, pondasi utama model awan dan hujan adalah fakta pola alam. Mengabaikan fakta pola alam, berikut perbandingan dan penjelasan kedua model teori Big Bang dan model awan dan hujan. 1. Kebanyakan objek kosmos semesta redshift, kita sepakat untuk menggunakan pengamatan kebanyakan objek kosmos redshift sebagai pedoman awal, tanpa mengabaikan faktor-faktor kosmos lainnya. Hampir semua galaksi berada dalam superclusters galaksi yang bergerak melaju di kosmos. Ada 5 hal penyebab pergerakan galaksi dan superclusters galaksi di semesta, yaitu daya dorong dark matter yang menyebabkan superclusters galaksi menyebar, gravitasi inti semesta, gravitasi superclusters galaksi yang berdekatan, dinamika galaksi di dalam supercluster galaksi, dan kejadian-kejadian lainnya di kosmos. Daya dorong dark matter adalah penyebab utama superclusters galaksi menyebar luas di siang
clusters galaksi yang berdekatan, pada dasarnya keempat gaya lainnya juga cenderung memberikan redshift juga. Redshift dan blueshift adalah perubahan panjang gelombang, cahaya atau suara yang menunjukkan objek tersebut mendekat atau menjauh kepada pengamat. Ketika objek menjauh, cahaya yang kita amati menunjukkan redshift, dan ketika objek mendekat, cahaya yang kita amati menunjukkan blueshift. Jadi, sebagaimana telah diuraikan di atas, model awan dan hujan tak bermasalah dengan pengamatan mayoritas objek kosmos redshift. Terhadap pernyataan, sebetulnya bukan objek tersebut yang bergerak, tapi ruang yang mengembang yang membawa objek tersebut berpindah posisi. Kita punya catatan bahwa konsep ruang mengembang masih merupakan asumsi untuk menjawab mengapa mayoritas kosmos objek redshift. Asumsi ini sampai dengan sekarang bisa benar dan bisa juga salah. Konsep ruang mengembang belum menjadi kesimpulan final. Artinya, kemungkinan lain bisa juga benar. Dan satu catatan tambahan, selama hal tersebut masih merupakan asumsi, jangan terlalu dini menutup pintu terhadap asumsi logis yang lain. Kita harus dapat memilih asumsi mana yang lebih sedikit atau hampir tidak punya misteri dan problem. Dua, materi terkompresi. Materi terkompresi adalah materi di mana pada struktur atom, inti atom bergabung menjadi satu dengan elektron-elektron, sehingga tidak ada ruang di struktur materi terkompresi tersebut. Kalau di dalam struktur materi biasa masih terisi sangat banyak ruang di antara inti atom dan elektron, ruang mengisi lebih dari 80% volume pada struktur atom. Tidak demikian hanya dengan materi terkompresi. Materi terkompresi memiliki struktur sedemikian rupa sehingga ruang mendekati atau sama dengan 0% dan materi mendekati atau sama dengan 100%, sehingga semesta yang memiliki struktur dengan ruang mendekati atau sama dengan 100% tak berdaya menahan laju materi terkompresi kalau hanya sebatas kecepatan cahaya. Persamaan special relativity Einstein dimaksudkan untuk ruang, waktu, dan cahaya. Sesuatu harus mengandung ruang dan bereaksi dengan cahaya agar nyaman digunakan oleh persamaan special relativity. Pada materi biasa, mengandung lebih dari 80% volume ruang dan bereaksi dengan cahaya, sehingga sangat tepat bila digunakan dengan persamaan special relativity. Beda dengan materi terkompresi, di mana ruang mendekati atau sama dengan 0% dan materi terkompresi tidak bereaksi dengan cahaya. Cahaya bereaksi dengan materi biasa, seperti bisa menembus dan memantul dari materi biasa. Tidak demikian halnya dengan materi terkompresi. Cahaya tidak dapat menembus dan memantul dari materi terkompresi, sehingga persamaan special relativity tak dapat menahan kecepatan pergerakan materi terkompresi melaju melebihi kecepatan cahaya. Meskipun materi terkompresi tidak patuh pada batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan oleh special relativity, tapi materi terkompresi tetap sangat hormat pada special relativity. Sebenarnya hanya ada misinterpretasi. Berikut adalah kutipan dari artikel di Wikipedia, Speed of Light. As a result, if something were traveling faster than c relative to an inertial frame of reference, it would be traveling backwards in time relative to another frame, and causality would be violated, di mana c sama dengan kecepatan cahaya. Gambar di atas. Berikut hanyalah kejadian
bergerak dari A menuju D. Ada dua pengamat. Satu pengamat yang bernama X bergerak bersama dengan objek, sedangkan pengamat yang satunya lagi yang bernama Y menunggu di D. Begitu sampai di D, pengamat X membuka pintu pesawat angkasanya, turun tangga pesawat dan menyalami Y, sambil sedikit bertegur sapa secara singkat. Pengamat X harus menerima waktu setempat di D. Pengamat Y berkata pada X bahwa dia tidak melihat pengamatan apa-apa sebelum kedatangan X dengan pesawatnya. X dan pesawatnya datang tiba-tiba entah dari mana seperti hantu saja. Ya, hal tersebut terjadi karena X dan pesawatnya melesat melebihi kecepatan cahaya, sehingga X tiba lebih dahulu dari cahaya yang mengirimkan pengamatan perjalanan X dengan pesawatnya. Kemudian mereka berdua mengamati kejadian berikut. Untuk objek bergerak dari A menuju D dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, tapi di bawah 2 kali kecepatan cahaya, mulai sejak ketika objek sampai di D, kedua pengamat akan mendapatkan pengamatan objek yang bergerak mundur dari D menuju A dengan kecepatan lebih cepat dari pergerakan asli objek saat bergerak dari A menuju D tadi itu. Dan untuk objek bergerak dari A menuju D dengan kecepatan di atas 2 kali kecepatan cahaya, mulai sejak ketika objek sampai di D, kedua pengamat akan mendapatkan pengamatan objek yang bergerak mundur dari D menuju A dengan kecepatan lebih lambat dari pergerakan asli objek saat bergerak dari A menuju D tadi itu. Jadi, it would be traveling backwards in time. Sebenarnya berarti pengamatan objek yang bergerak mundur. Seperti kita dapat melihat aksi kita di cermin. Kita harap hukum sebab akibat tidak akan rusak karenanya. Contoh materi terkompresi adalah black hole, dark matter, inti bintang, inti planet, inti satelit, bulan dan sentral semesta. 3. Dark energy. Struktur semesta, model awan dan hujan mempunyai catatan bahwa objek yang memiliki redshift dengan nilai Z cukup besar melebihi 1,0 tidak selalu berarti menjauh dari pengamat. Bisa saja yang terjadi adalah objek tersebut mendekat. Objek bergerak dengan kecepatan jauh di atas kecepatan cahaya akan selalu memberikan redshift, karena pada kondisi tersebut cahaya yang tiba lebih dahulu di pengamat akan selalu berasal dari objek pada posisi terdekat ke pengamat. Tak peduli posisi terdekat tersebut merupakan posisi awal atau posisi akhir dari pergerakan objek tersebut. Objek bergerak dengan kecepatan lumayan jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya atau dengan Z jauh di atas 1,0. Gambar di atas adalah penyederhanaan untuk objek yang bergerak jauh melebihi kecepatan cahaya yang kita amati dari galaksi kita pos MW. Ambil titik X di mana sudut X1 X MW sama dengan 90 derajat. Misal, ini hanya penyederhanaan. Satu objek bergerak dengan kecepatan 3 kali kecepatan cahaya dan MW hanya diam di tempat. Ini hanya penyederhanaan untuk pergerakan MW yang relatif lebih pelan. Sedangkan satu objek melesat dengan kecepatan jauh melebihi kecepatan cahaya dan dengan akselerasi dari Q menuju M. Sejak objek melaju meninggalkan Q sampai ke X, kita masih belum mendapatkan pengamatan sama sekali. Objek tersebut melesat dengan kecepatan 3 kali kecepatan cahaya. Cahaya objek tersebut pada posisi X akan sampai paling duluan di MW, dan itu ketika objek tersebut tiba di X1. Dan saat itu kita akan melihat kemunculan secara tiba-tiba satu objek di X bagaikan sebuah ledakan. Tak lama kemudian
kemudian objek tersebut akan terbelah menjadi dua yang bergerak berlawanan arah. Satu objek teramati melesat menuju N, sedangkan yang satunya lagi melesat menuju Q. Ketika kita mulai dapat mengamati objek tersebut di posisi X, cahaya yang berasal dari objek tersebut ketika objek tersebut di pos Q baru sampai di pos Q2. Data pengamatan pergerakan dari X menuju Q sebetulnya tidak nyata, itu seolah bagaikan bayangan saja. Kejadian yang sebenarnya adalah objek tersebut bergerak dari Q menuju X, yang tidak akan kita dapatkan apabila kita menggunakan pengamatan redshift seperti pada pengamatan objek bergerak di bawah kecepatan cahaya. Tetapi redshift yang kita dapatkan untuk pergerakan yang tidak nyata ini telah mengalami penguatan yang cukup besar. Nilai Z teramati sangat tinggi, jauh melebihi nilai Z pada pergerakan nyata dari X menuju X1. Dan situasi ini sangat berkaitan erat dengan klaim dark energy di teori Big Bang. Kesalahan interpretasi pembacaan redshift pada objek semesta yang melaju cukup jauh di atas kecepatan cahaya, sebagaimana diuraikan di atas, sangat mungkin telah menjadi amplifier atas identifikasi dark energy untuk era setelah tahun 2000. Teori Big Bang terperangkap dengan terkondisikan bahwa materi tidak dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Sebenarnya hanya materi biasa atau materi normal yang tidak dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Sedangkan materi terkompresi dapat melesat melebihi kecepatan cahaya. Selain hal tersebut di atas, gravitasi inti semesta yang menarik galaksi mati melesat menuju inti semesta dapat juga menjadi penyebab objek semesta melesat dengan percepatan di kosmos, yang terindikasikan dark energy pada teori Big Bang. Model awan dan hujan mengucapkan terima kasih atas deteksi kehadiran dark matter di semesta, sesuatu yang tidak bereaksi terhadap cahaya dan radiasi elektromagnetik. Kehadirannya terdeteksi karena efeknya terhadap dinamika galaksi dan klaster galaksi, dan karena karakter sebagaimana tersebut di atas, sesuatu itu disebut dark matter. Model awan dan hujan memang membutuhkan kehadiran sesuatu yang memiliki karakter sama dengan dark matter tersebut. Dark matter tersebut memiliki pola sama dengan atmosfer bumi kita. Model awan dan hujan mempunyai catatan bahwa dark matter adalah materi terkompresi. 6. Pembentukan klaster galaksi. Kita tahu bahwa galaksi kita Milky Way sedang saling mendekat dengan Andromeda untuk bergabung menjadi galaksi yang lebih besar. Pada saat bersamaan, Milky Way dan Andromeda juga sedang mendapat daya tarik dari supercluster galaksi Virgo. Supercluster galaksi Virgo juga mendapat tarikan dari supercluster galaksi Laniakea. Laniakea juga dapat tarikan oleh supercluster galaksi Shapley. Masih belum stop juga karena supercluster galaksi Shapley mendapat daya tarik oleh supercluster galaksi Vela. Dan supercluster galaksi Vela bersama dengan mega supercluster galaksi lainnya mendapat tarikan oleh dark flow ke arah pos tertentu. Karakter pembentukan supercluster galaksi seperti diuraikan di atas memiliki pola sama yang sangat tinggi dengan karakter awan di atas bumi kita. Masihkah kita memandang hal ini hanyalah satu kebetulan belaka? Ditambah lagi ada banyak fakta lain yang juga sangat mendukung struktur semesta model awan dan hujan. Objek terbesar di semesta yang teramati sampai dengan sekarang adalah mega cluster galaksi The Hercules Corona Borealis Great Wall yang ditemukan pada awal bulan November 2013. Ukurannya sekitar
sekitar 2 kali lebih besar dari Mega Large Quasars Group LQG. Sedemikian besarnya sehingga cahaya akan membutuhkan waktu sekitar 10 miliar tahun untuk menjelajah keseluruhan struktur mega cluster galaksi The Hercules Corona Borealis Great Wall. Bayangkan saja, sedangkan usia semesta menurut teori Big Bang adalah 13,8 miliar tahun cahaya. Jadi bingung nggak tuh kita jadinya? Apalagi kalau ternyata juga isi semesta kala itu bukan hanya Hercules Corona Borealis Great Wall. Tidak heran apabila ada banyak perdebatan mengenai hal ini di kalangan teori Big Bang. Tapi bagi struktur semesta model awan dan hujan, penemuan mega cluster galaksi The Hercules Corona Borealis Great Wall ini malah makin mempertegas bahwa struktur semesta teramati memiliki pola sama yang sangat tinggi dengan struktur awan di langit kita. Dan dengan klaim identifikasi dark flow pada tahun 2008 oleh Alexander Kaslinski dan kawan-kawan, makin menguatkan argumentasi bahwa struktur semesta adalah model awan dan hujan, karena dark flow merupakan tampilan gravitasi inti semesta. 7. Peristiwa Big Bang. Kejadian Big Bang hanyalah asumsi sebagai pemicu terjadinya ruang mengembang, tapi teori Big Bang mempunyai masalah dengan fakta pola sama. Pada kasus kejadian Big Bang seperti hanya dengan satu kejadian Big Bang secara tiba-tiba dan yang diikuti oleh percikan tanpa henti, pengembangan ruang semesta yang terus-menerus bahkan dengan akselerasi tidak memiliki pola sama dengan kasus apapun di semesta ini. Menurut fakta pola alam, kasus pengembangan ruang semesta yang terus-menerus layaknya harus disebabkan oleh Bang atau Big Bang yang terus-menerus juga. Menurut fakta pola alam, pada teori Big Bang, harus ada pusat semesta bagi pusat ruang mengembang. Sebagaimana kita tahu, tidak ada pusat semesta pada konsep ruang mengembang pada teori Big Bang. Pada teori Big Bang, semesta mengembang secara merata dan terus-menerus di seluruh area semesta, tanpa ada pusat semesta sebagai pusat pengembangan. Tapi kita punya catatan pada kasus seperti ini, misal kita menarik karet agar mengembang, maka tidak ada masalah kalau tidak ada pusat pengembangan. Karena pada kasus ini memang pengembangan tidak disebabkan atau dipicu oleh satu lokasi, tapi oleh kedua ujung karet tersebut. Kan beda dengan kasus teori Big Bang di mana kasus ruang mengembang diklaim sebagai efek dari peristiwa Big Bang dengan dukungan kehadiran CMB. Jadi tetap harus ada titik pusat lokasi pengembangan. Jadi, satu kejadian Big Bang tidak harmonis dengan fakta pola alam. Harus ada Big Bang secara terus-menerus. 8. Inti semesta. Keberadaan inti semesta hanyalah asumsi. Meskipun demikian, dengan mengkombinasikan posisi atau area di mana dark flow menarik mega objek kosmos dengan karakter cluster galaksi di jagat semesta, maka hasil kombinasi tersebut mempunyai pola sama dengan sederajat sangat tinggi dengan bumi dan awan di langit. Selain itu, kehadiran inti semesta serta dark matter yang mempunyai pola sama dengan atmosfer bumi di kosmos dapat menjelaskan dengan mudah terjadinya penyebaran mega objek semesta secara terus-menerus di ruang semesta kosmos. Lokasi inti semesta. Lokasi inti semesta terletak di area di mana seluruh mega supercluster galaksi merasakan efek daya tarik ke area tersebut. Dengan terindikasikannya dark flow pada tahun 2008 oleh Alexander Kaslinski dan kawan-kawan merupakan keuntungan bagi model awan dan hujan. Karena area di mana dark flow terindikasi menarik supercluster galaksi ke arahnya dapat dijadikan petunjuk lokasi inti semesta, dan inti semesta diprediksi mempunyai area yang sangat besar. Model semesta dengan inti semesta, dark flow, dark matter, dan karakter supercluster galaksi harmonis dengan fakta pola alam. Model tersebut memiliki pola sama dengan bumi, atmosfer, dan awan di langit.
Haruskah kita menunggu JWST atau peralatan yang lebih canggih lagi untuk menyuguhkan kepada kita bukti tambahan tentang keberadaan inti semesta? Selain harmonis dengan fakta pola alam, model awan dan hujan juga harmonis dengan dua fondasi utama teori Big Bang, yaitu mayoritas objek kosmos redshift dan CMBR. Sementara teori Big Bang tidak harmonis dengan fakta pola alam. Teori Big Bang memerlukan koreksi dua poin penting, yaitu 1. Harus ada Bang atau Big Bang secara terus-menerus, bisa saja Bang atau Big Bang imitasi. 2. Harus ada pusat semesta sebagai lokasi Big Bang, bisa saja Bang atau Big Bang imitasi. Dan hanya model awan dan hujan yang dapat melakukan koreksi tersebut. Kemudian ternyata model awan dan hujan hanyalah perbaikan atau pengembangan terhadap teori Big Bang.